Beli Sengap calon boneka apa enggak? Calon arang. Oh iya. Tabanan terkenal di Bali itu Tabanan paling kandang banteng istilahnya gitu. Iya, karena daerah pertanian otomatis kan bantengnya banyak. Hari ini saya tidak melawan partai. Di Tabanan juga terkenal, teman saya bilang kan, wah itu keras tuh intimidasinya itu kalau urusan politik gitu. Nah, gue penasaran nih sampai jane nih. Kenapa beli mendukung Giri Prasto dulu gitu? Belum dulu sangat dekat dengan Pak Giri. Kemudian ngorto kamu orangnya dua kaki. Nah, dua kaki. Nah, padahal mulu dua kaki rago. Satu kaki nengkleng. Rago kan mulu harus dua kaki. Masa satu kaki nengkleng ada di masyarakat tidak butuh visi misi tapi apa yang digisi gitu. Ya. Gimana cara beli Sengap menghadapi fenomena itu sekarang gitu? Visi misi. Misi. Pilkada 2024 seru dan saru. Asik dan saling usik. Oi, ada yang teman saya bilang Pilkada 2024 seni berkhianat gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Akhirnya Roman Ardika Sengap. Oke. Ini udah dari dulu sebenarnya yang panggil beli jero bebas. Beli Sengap ya biar lebih nyaman lah gitu. Lebih bidan kan. Wih, pokoknya undang Sengap. Cuman dong ada momentum gitu. Raga kan by momentum biasanya beli. Nih momentum tepat nih undang Sengap nih gitu. Ya semoga karena waktu ke warung Win kan sempat ke warung juga. Oh iya ya di ajak almarhum beli panana waktu oh itu. Iya, benar. Sempat ngobrol-ngobrol ya nanti suatu saat gitu. Oke. Kira sing lanjuti Win gitu. Waktu itu asalnya Covid tuh. Dan Covid Ya. Oke. Pelawak yang berubah haluan ngalih dagang kopi akhirnya. Dia dengar isu kemarin sebenarnya Pak Sengap ini katanya mau jadi calon wakil gubernur katanya Win gitu. Gubernur alam gaib. Oh, jadi gajah Sengap gitu. Gas tadi. Tapi akhirnya nggak jadi gitu. Karena benar itu. Benar itu. Sing sebenarnya. Oh, sing. Asing. Ada yang ngusulkan gajah Sengap anggon gitu. Yen gajah Sengap uya aja nan gitu. Uya ada yang banteng gitu. Uya aja nan apa kadang uya ada. Gajah Agus saja. Gajah gitu. Agus gitu kan duung dah dene. Mulia pas gitu mulia ya pas. Milenial. Tapi raga no bingung sampai jani beli. Ane bingung Win engken. Kengken sebenarnya situasi politik nih jadi tiba-tiba nih kene bidan beli Sengap anggaplah kan sangat akrab dengan PDIP, tokoh-tokoh PDIP. Terus sering juga ikut kampanye yang lihat. Terakhir bahkan bajunya tanda tangan Giri Prasto dan ada berita dukung Giri Prasto Gubernur Bali. Nah, ini jadi tiba-tiba nyalon lewat Kim gitu. Ada cuma hibis semang kampanye tiba-tiba bermainnya mati langsung dari yang guru bener tiba-tiba ohnya tuh. Jadi politik itu emang politik itu pasti. Memang seru dan saru sebenarnya. Seru dan saru ya. Seru dan saru ya. Jadi dalam dinamika politik kadang-kadang orang itu kan gini menganggap hari ini sahabat harus selamanya sahabat, kemudian ketika kita berubah dianggap tidak sahabat. Makanya bagi yang jujur kita dibilang melawan PDIP, maaf ya. PDIP itu adalah partai yang sangat besar dan terhormat. Jadi saya dengan teman-teman di PDIP juga tetap sowan. Jadi kita kula nuwun berkabar. Karena sesungguhnya tidak ada sahabat yang abadi dan musuh yang abadi. Karena ini kan proses. Terlebih di politik. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Tidak ada, jujur. Karena kepentingan dalam tanda kutip. Jadi kita ada kepentingan untuk membangun daerah, kepentingan untuk mengabdi kepada daerah, walaupun kadang-kadang dianggap nyeng ada di pejabat patuh gitu. Nah, anggapan seperti itu. Makanya kemarin ketika ada demo mahasiswa di rumah
Kan Raga mantan mahasiswa Mas ya. Demo kan pidana gak ini. Oh, dulu waktu mahasiswa sering demo. Iya, demo aja dulu. Jadi kegiatan demo itu memang satu pemikiran kita kritis berbeda dengan yang terjadi. Tapi ketika kita sudah berada di level ini, kita juga merupakan sebuah hal yang berbeda. Makanya saya bilang ngomong, kita janji mahasiswa, teriak-teriak. Jangan lupa, saya mengkritisi pejabat itu gini-gini. Pejabat juga mantan mahasiswa, jangan sampai nanti mahasiswa jadi pejabat juga berperilaku yang sama. Artinya kita sama-sama saling kritik, kita otokritik. Jadi semuanya boleh dikritik. Makanya yang bilang ketika kita masuk dalam dunia politik ini kan satu yang saya pesankan kepada tim, setiap selesai ketemu musim keramau, kritik apa yang kurang. Karena kita harus siap menerima kritik. Ya, karena Yenbo nak iraga nyamu-nyamu seperti tim-tim kita yang mengkritik kan lebih enak. Ya, dia pengen penasaran nih, karena waktu saya ngundang Lola ke sini kan, dia bilang di sini, itu sengap tuh di Tabanan tuh, Saru tuh, jangan-jangan jalan boneka dia itu. Beli sengap calon boneka apa enggak? Calon arang. Oh iya. Setiap acara calon arang di Tegalang kan, saya kan dari Tegalang, disapa terakhir yang lihat kayaknya pentas, wih sengap nih gitu. Jadi jod ada sengap calon arang. Biasanya dur panggung jadi dur panggung politik. Mungkin perjalanan juga, makanya yang bilang proses politik ini kan ada 4 hal yang membuat alasan Tiang. Satu karena memang restu istri. Sekarang restu istri. Dulu enggak? Dulu jangankan untuk masuk dalam sebuah ranah politik, baru dengar ada tokoh politik ke rumah aja kurangnya bisa megedi sing nyangenang kopi. Adik gitu karena ketakutan. Yang kedua memang ini juga restu keluarga. Di keluarga besar juga saya ngomong dulu ketika ditawari ingin mendampingi, pertama kan mengawal, dari proses mengawal menjadi mendampingi. Pertamanya mengawal beli Nyoman Mulyadi, membuat relawan namanya Semuton Mulyadi Tabanan. Akhirnya waktu beliau masih PDI kan? Iya, itu kan terbentuk, itu relawan itu terbentuk udah lama sebenarnya. Semut itu kan sudah, dulu kalau Win masih punya foto saya itu ada, saya pakai baju si semut, di belakangnya si syukur masih hidup gitu. Itu sering saya pakai dulu, hampir 2 tahun yang lalu itu saya pakai. Nah itu mengawal, dari itu diberikan, diajak untuk ikut mendampingi. Saya ngomong dulu sama istri, begini kengken. Istri berpikir, alasan Pak apa? Kan pertanyaan selalu begitu. Alasannya ini diajak sama beli untuk berbagi pikiran dulu, karena ketika saya duduk tengah malam tepat jam 12 ngobrol sama beli Manmul nih. Jero apa sebenarnya Tabanan itu? Kan itu yang ditanya. Saya ngomong secara konteks basic. Raga kan karena kemudian berkesempatan kuliah di sekolah agama dulu, jadi basicnya pemaparan secara proses keagamaan. Bahwa Tabanan itu sebenarnya konsep yang memegang konsep ulu teben dengan satkertih yang komplit. Kenapa satkertih yang komplit? Karena dalam lontar satkertih itu kan dari segara kertih. Karena kita ngomong kertih itu kan ngomong perputaran air. Dari segara kertih dari hujan. Turun di gunung dari giri kertih. Setelah giri kertih masuk ke hutan dari warna kertih. Setelah masuk ke hutan ditampunglah dalam kubangan itu, menjadilah dia ranu kertih atau danu kertih. Setelah itu masuk ke sawah. Jadilah dia sui kertih. Makanya kita punya ulun sui kan. Ulun danu, ulun alas, ulun gunung, ulun segara, ulun care itu. Kemudian baru masuk ke Nemadan jagat kertih, masuk ke alam dia. Nah, disinilah perputaran air. Makanya ini hulunya Tabanan di teben, bukan di atas. Jadi hulunya ya di laut hulu. Bukan di gunung gitu. Kayaknya konsep kita di Bali nyegara gunung, bukan gunung nyegara. Berarti kan hulunya adalah segara, karena airnya berasal dari laut. Nah inilah saya paparkan. Terus apa yang perlu dibangun di Tabanan? Harus dipertahankan pertanian itu. Pertanian itu harus dipertahankan karena basic. Apalagi sebagai Tabanan terkenal
lumbung ya. berasnya. Lumbung Makanya beras. orang Tapi berpikir gitu, dulu, orang berpikir, saya pemaparan secara pribadi sama Bliman. Kalau orang berpikir dulu ngepura misi lumbung. Sekarang kan banyak orang buat pura misi dinang kan, di Tabanan itu. Lumbungnya itu memang isi beras zaman dulu. Sehingga orang ngaturang saren tahun di lumbung itu. Dimasukkan di lumbung. Setelah itu alih bikul gitu. Jadi kan lumbungnya variasi semua. Sing misi padi. Sehingga bikulnya ngalih padi di lumbung nih. Sehingga dicari sing ngerebeda. Jadi kan sing ada bikul padi di lumbung, hanya lumbung kosong aja. Nah, ya bikulnya ngalih lahan. Akhirnya ngerebeda kecari. Karena ini proses yang saya pahami dari leluhur-leluhur dulu, begini cara dia memuliakan. Seperti orang bilang, di mana ada gula, di sana ada semut. Punduhang gulanya tekeu semutnya gitu istilahnya. Nah, itu saya paparkan. Kemudian 2, faktor pendidikan. Saya kebetulan juga kesempatan lama diberikan di kampus, di HD, sempat ngayah. Sempat jadi dosen? Sempat dari tahun 2010 sampai 2012 di HDN. Dari tahun 2010 sampai 2021 kemarin juga sempat di Stikes. Stikes ada Faida. Walaupun Bin masuk, Bin hilang gitu. Karena dari dosennya, dosen agama kan semester 1 aja dapat. Kemudian setelah dosen agama di Stikes, sempat mundur karena sudah di IHDN. Setelah itu ditarik lagi kampus, bantu-bantu lagi gitu. Kita masuk pegang di bidang organisasi dan kemahasiswaan. Jadi sambil berjalan. Nah, inilah kita bangun juga, makanya dalam konteks silat tadi di Bali, saya kemarin melihat kan kayak Arya Weda punya kampus. Kan bisa, AWK ya? Ya, AWK. Kan bisa sampai 1.000 beasiswa diberikan kepada mahasiswanya. Saya kemarin ditawari waktu diskusi ke Jogja dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan, ada 200 beasiswa, ambil aja. Banyak loh kita diberikan beasiswa. Artinya mampu nggak kita mengaktualisasikan itu? Daerah siap nggak nerima? Desa siap nggak nerima? Masyarakat siap nggak? Karena orang kadang-kadang di beberapa wilayah itu masyarakat itu begitu dia panak pangmegai paman pipis, itu Gen Z itu yang punya. Pokoknya harus kerja. Tapi kalau belum bekerja kita harus berisi diri dengan pemahaman dulu. Makanya yang ada satu program yang kita bangun, 1 kakak 1 sarjana. Jadi pendidikan, yang kedua kesehatan. Kalau pendidikannya bagus, pola pikirnya bagus, kesehatannya pasti akan meningkat. Tapi kalau pendidikannya menurun, kesehatannya pasti akan merosot. Kesehatan apa kemiskinannya? Kesehatan. Karena orang kalau miskin itu sudah pasti sakit dia. Kita ngomong kesehatan dulu ya. Kita ngomong kesehatan dulu. Kalau sudah dia sehat, dia bisa bekerja. Kan logikanya pendidikan, kalau dia cerdas melihat sesuatu. Ini kopi. Jadi orang tidak dikasih pendidikan. Jika asal bang kopi siup. Nah, kalau orang nggak punya, karena nggak punya pemahaman tentang kopi, zat kafeinnya bisa membunuh, gulanya juga bisa membuat diabetes segala macam. Paham bisa membunuh juga, cangkirnya juga ini bisa melukai kan, sabat jakuran pencangkir kan bahaya juga gitu. Nah, jadi semua kalau tidak paham dengan itu, jadi dia harus minum kopi, dikasih kopi. Kalau kita orang yang sudah berpendidikan, teman-teman sudah berpendidikan, kita kasih jualan kopi, air putih aja cukup. Nah, bisa menolak sehingga menjaga kesehatan. Dengan dia sehat, dia bekerja. Kalau dia bekerja dengan baik, dia makan dengan yang sehat-sehat, yang mengatur makan, dia pasti akan sehat juga secara. Makanya semua akan berkantung. Makanya sistem pekerjaan, pendidikan, kesehatan menjadi satu kesatuan. Makanya pertanian sebagai basic di Tabanan kan harus bisa sistem pertanian itu dibangun. Nah, apa masalah di Tabanan hari ini? Air ya? Air. Saya dengar-dengar tuh cerita-cerita sulit. Air juga masih di Tabanan ya? Di beberapa lahan pertanian masih sulit. Jadi kalau Beli Erwin melihat beberapa sisi lahan pertanian di Tabanan itu lumayan sulit air juga. Makanya karena sebenarnya sumber airnya banyak, cuman sistem pengaturan subaknya yang bermasalah. Apa itu subak? Bukan sawahnya, tapi subak itu kan sistem irigasi pertanian. Nah, ini yang jadi ditemuku nih, zaman dulu kan begitu, pembah air dari sini, pemakbak toyonya dibuat jadi 2 bagian, ini ke subak ini ke subak ini. Ketika alih fungsi lahan terjadi, subak ini mengecil secara sistem lahan, airnya kan lebih banyak dia. Karena lahannya mengecil. Ini tetap bertahan lebih kecil, sedangkan debit airnya menurun. Kan ini harus diselesaikan juga.
Kalau di sini dia kemudian lahannya sudah menyempit, jadi dia perlu air lebih sedikit. Nah inilah perlu negosiasi peneang ben temuku nih bediang bang ya ini tetap lebihan gitu. Nah ini sebenarnya negosiasi itu kita perlukan hari ini. Nah makanya ada usulan kita untuk pengolahan air itu nanti kita ambil di hilir bukan di hulu. Di hilir dulu. Di hilir. Kalau air pertanian dibawa dari hulu seret di hilir. Kalau sekarang kan bisa-bisa pertanian itu terbalik. Nyiram jagung, nyedot ya ditukar dengan mesin itu dihilir karena sistemnya itu dia. Makanya apa beda telabah dengan tukar? Kalau telabah di hulunya besar, kecari nyeni Kalau tukar di hulunya kecil, keteben lingang-lingang. Ini terbuang dia. Ini menjaga, ini yang membuang gitu sistemnya. Nah ini sistem pertanian di Bali makanya jangan-jangan beli yang membuat programnya Pak Iwan Koster Satkirti Loka Bali gitu. Ada yang kurang loh, saya udah sampaikan ada yang kurang itu karena Swikertinya enggak masuk itu. Apa? Swikerti. Ya, Swikerti itu kan adalah sistem pertaniannya. Karena kalau kita berbicara Bali berbicara 3 unsur secara yang pelajari. Jadi disebut Bali itu dibagi 3 wilayah. Oleh leluhur dulu, Batu Karu, Batur, Gunung Agung. Semua bagian masing-masing. Kalau daerah barat, Sui dia, Ulun Sui. Daerah timur, Mas Ceti, Musen. Daerah paling timur disebut dengan Pus, Pasar Agung. Semua itu memiliki keterkaitan dengan sistem pertanian. Makanya ada subak basah, subak kering. Subak kering Tegalan, subak basah Cari itu. Nah ini makanya dibangun Sitiang pemaparan keliling, sempat keliling Bali diberikan. Ini kesempatan jadi seniman itu kan mungkin juga atas restu Ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Taksu, restu belajar. Kabupaten yang dengan PAD yang kecil bisa membangun dengan berapa PAD-nya tabanannya kalau PAD total kurang lebih 500 sekian miliar. Nggak sampai 1 T ya? Enggak, 500 sekian miliar. Jadi kita ingin juga target menjadi 1 T. Bisa kira-kira? Astungkare, kalau semua diberikan kesempatan, kemudian masyarakat dan penduduknya juga kita berikan pemahaman bersama, yakin bisa. Biasanya peningkatan PAD itu identik dengan eksploitasi alam juga. Sebenarnya kan? Tidak, sebenarnya enggak. Kan dibangun hotel, villa gitu kan. Peningkatan PAD itu bukan eksploitasi alamnya saja, eksploitasi SDM-nya juga. Artinya masyarakatnya kalau dulu bikin usaha apa, taat nggak dia bayar pajak. Nah setelah dia taat bayar pajak, hasil dari pajak itu digunakan untuk mereka nggak? Kan kadang-kadang tidak digunakan untuk mereka, sehingga mereka malas untuk membayar pajak. Apalagi berita-berita di medsos, anak pegawai pajak begini. Padahal jumlah kecil saja itu sebenarnya bisa berefek besar. Makanya Tiang ingin membuat sistem pariwisata juga terintegrasi. Jadi orang mau ke Tanah Lot seumpama kan kunjungan pariwisata di Bali tertinggi, kunjungan loh. Tanah Lot, kunjungan tempat objek wisata tertinggi di Bali kan Tanah Lot. Apalagi gitu kan. Nah, makanya kalau orang berkunjung ke Tanah Lot, kita berikan tiket yang memang betul-betul menjadi satu paket. Kalau mau ke Tabanan ya mau Tanah Lot gitu. Inilah perlu Bapak asuh pariwisata. Oh, selama ini tidak begitu. Hari ini ke Tanah Lot aja. Ke Bedugul aja. Kita maunya nanti ke depan duduk dengan seluruh stakeholder pariwisata yang ada di Tabanan. Orang-orang Tabanan juga banyak yang berkompeten di bidang pariwisata. Duduk. Jadi mau ke Tanah Lot gitu ya. Paginya ke Ulun Danu dulu. Di bagian paket tour gitu lah. Iya, Ulun Danu, setelah Ulun Danu masuk dia ke Jatiluwe melihat sawah, ambil makan siang. Setelah itu nengokin nyaman-nyaman tiang bojog-bojog dia lah sedaton gitu. Kan mangin bojog, basang raga warag, bojognya pang bedak masih mangin bojog. Setelah itu jalan-jalan ke Pasar Tabanan barangkali dengan wisata puri. Terakhir masuk ke Tanah Lot. Nah, ini juga kita perlu pikirkan. Apa yang perlu dipikirkan untuk memperlancar itu? Infrastruktur. Kan perlu. Kalau jalannya tidak masuk jalan kan dulu terkenal Tabanan jalan penyalatik, sekarang sudah ya? Atau ya, Bupati sekarang juga sudah melakukan renovasi yang luar biasa. Karena sudah jalan-jalan juga hampir 90% teraspal. Nah sekarang kan kita ingin menambahkan juga kalau kami diberikan kesempatan. Karena jalan di Tabanan adalah jalan yang terpanjang di Bali. Terpanjang di Bali. Coba lihat jalan-jalan di Tabanan. Makanya kalau di tempat di Denpasar barangkali 1 kilo penuh dengan penduduk. Kalau di Tabanan 1 kilo jalannya sangat jelemon. Sepi. Ini ngomplek bede.
komplek Bedik. Maka jangan salah, Tabanan itu susah untuk ngurus jalannya. Hari ini untuk ke depan kita ingin menjalin kerjasama dengan provinsi, kita ingin menjalin kerjasama dengan pusat, bagaimana diberikan bantuan infrastruktur. Itu yang membuat mungkin dulu barternya sulit ya. Biasanya harus kan barter politiknya, oh pemilih di sini berapa? Oh aman, beres, jalan gitu. Besok enggak boleh lagi ada begitu. Boleh. Kalau kami diberikan, karena kalau kami diberikan kesempatan, kita ingin masyarakat mengkontrol betul. Mengkontrol betul. Jadi emang bisa, Tabanan kan terkenal sulit speak up katanya gitu. ya, Speak up dikit. Di Tabanan daerah yang saya kenal tuh paling sensitif itu urusan politik itu. Makanya Tabanan terkenal di Bali itu Tabanan paling kandang banteng istilahnya gitu. iya, karena daerah pertanian otomatis kan bantengnya banyak. Nyambung Kan daerah pertanian kan bantengnya banyak. Ya, memang kandang banteng. Barometer juga kan Tabanan sering dipakai. Iya. Ya. Makanya pangsing stres, ngopi malu pangsing Ngopi turun lu, nasi mikir. Nah, kandang banteng terus bahkan Pilpres kemarin kan satu-satunya kabupaten yang tidak bisa menang Prabowo Gibran kan di Tabanan. Dengan kondisi itu kenapa Sengap sama Pak Mulyadi berani keluar loncat kemudian lewat Kim? Itu yang saya menjadi pertanyaan. Padahal di sana masih kuat loh kandang banteng. Kalau semua kita berpikiran seperti itu, tidak ada demokrasi di alam ini. Tidak ada demokrasi di alam ini. Kenapa orang bukan loncat ya? Kita ingin berkompetisi bersama. Enggak, Pak Mulyadi dulu kan PDI, sekarang ke Kim kan loncat. Terus teman-teman di PDI sekarang dulu PDI juga ya? Jokowi dulu gimana ya? Nah, artinya Titiang minta satu. Janganlah kita mengenyek dulu begini sekarang begini. Orang lebih dulu juga beda gitu. Jadi kita sama-sama dewasa, berpikir yang cerdas, berpolitik yang beretika. Makanya Tiang bilang, "Wih, pengkhianat" gitu. Ada yang bilang begitu, pengkhianat? Oh, banyak. Banyak kita dibilang pengkhianat, pakai kita dibilang pengkhianat. Dulu realitanya kan Sengap sudah diajak kasih job itu mungkin sekarang malah berkhianat gitu. Iya, Gimana dulu saya pernah ada cerita menarik. Gimana? Ketika dulu partainya Pak SBY Demokrat sedang besar. Saya diundang pentas di sana sebagai seorang seniman, baru muncul Sengap loh. Kemudian besoknya di partai PDIP saya muncul. Nah, kemudian di beberapa harinya saya muncul di Partai Golkar pentas. Karena memang kita menjaga, saya berkomunikasi betul dengan teman-teman yang mau kita bajak komunikasi. Sama dengan ketika saya mendapatkan izin masuk di Partai Gerindra, Pak D. Gajah mengajak saya, "Ayo kita gabung di Gerindra." Saya nggak mau, siap. Karena proses kita menuju Pura Besakih harus menaik kendaraan, tidak bisa jalan kaki. Naiklah kendaraan, jangan fanatik dengan kendaraan. Yang penting tujuan kita adalah menuju Pura Besakih. Hari ini tujuannya kita adalah menciptakan Tabanan maju dan sejahtera. Naik kendaraan. Yang penting sopirnya bisa diajak komunikasi, penumpang di dalamnya juga bisa diajak ngobrol. Kan sing boring di tengah mobil ya. Sekarang kita masuk dalam ranah itu, kita berjalan sampai menuju proses demokrasi itu, sampai di sana, ikuti saja. Makanya ketika orang ada bilang pengkhianat segala macam, ya sudahlah, itu sudah menjadi hukum. Makanya yang berjalan menuju proses itu, maju dan sejahtera, itu harapan kita bersama. Dari manapun kita bisa, dengan siapapun kita bisa. Yang penting saya menyiapkan mental dulu. Untungnya dulu jadi seniman itu diberikan mental yang diuji coba terus. Ketika kita membawakan materi ini hujat sama orang, kayak Win modal podcast apa kayak gitu. Kan biasa mata ceritakan jadi seniman Win kita. Dan mana sih hujat? Oh, sering. Ya? Iya, sering. Itu sudah menjadi bumbu. Makanya dulu ketika pertama yang dihujat oleh orang, begitu mesaut. Kita mesaut. Tapi kalau memberitahu orang yang memiliki prinsip yang berbeda, di debat kusir kita. Iya. Makanya kita melihat, makanya yang bilang sama tim, setiap yang Simokrama turun, tolong generasi muda, siapapun yang ada di Banjarniki, yang mohon, Anda mendukung siapapun, mendukung saya sekalipun, bermedsoslah dengan bijak. Karena di sana akan kelihatan kualitas. Sudah mulai ada yang nyerang Sengap di medsos. Oh, sering. Sering. Oh, ada sekarang yang nyerang saya itu. Semenjak nyalon ini. Iya, ada yang nyerang yang menarik lagi.
Sengap. Dulu saya pernah meminta foto sama Sengap di gedung Mario, tapi Terus? saya dicuekin, maklum lah Sengap artis gitu. Kenapa baru sekarang muncul capture-nya? Kenapa nggak dulu? Kan keren. Banyak-banyak lah serang-serangan. Artinya itu jadikan sebuah bumbu. Kalau tiang itu mace di medsos, saya kan nggak mau buka yang aneh-aneh di HP itu, seret dibuka di HP itu. Biasa itu fenomena alam. fenomena politik Fenomena lah. politik. Makanya tanggal lanjut tadi kemarin pentas di sini, tiba-tiba ada orang gitu. Sengap nenek jok milah ngenah ibi ngenah di PDI ngenah di Demokrat jadi di Golkar ngenah jok hijau sebenarnya nenek gitu. Dia ngomong langsung, wah berarti Pak sing jelas kadar hijau nih ibi tawang Pak yang ditu. Jangan-jangan Pak ditu terus ngalegai kita langsung hilang tuh. Makanya irago orang dini irago seniman, ketika itu kita seniman diupah di mana saja. Makanya ketika saya menyatakan diri masuk dalam gerbong ini bersama Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus, Titiang entah izin sama pengisir Nggak minta izin. nggak dimusuhi sama teman-teman PDIP? Kalaupun teman-teman ada yang berkeberatan dengan sikap Titiang, tidak apa, itu kan haknya teman-teman. Tapi sebagai seorang sahabat, Titiang tetap seperti misalnya pelisir siapapun itu, semua yang dari kontak saya WA, ada yang tidak membaca, ada yang tidak membalas, ada, tapi lebih banyak dari 100 yang saya kirimkan gitu, hampir 98 yang membaca dan membalas. Inggih, makanya kita bilang nas izin suhu guru baper rame Titiang ikut berkompetisi, mohon petunjuk, kalau memang Titiang salah diberikan Titiang arah. Selamat Adinda gitu bahasanya. Demokrasi adalah hak semua warga negara. Semoga sehat selalu kita bersama. Itu yang maksudnya Pak Sengap tadi ini kan kader PDIP, senior PDIP. Senior teman-teman di PDIP, senior teman-teman di partai lain, di Golkar juga, teman-teman di di Gerindra juga. Kita kan masuk orang baru termasuk di Gerindra. Kita harus sowan juga dong dengan tokoh-tokoh tua. Oh iya. Iya kan kita orang baru kemarin dimasukkan, walaupun dari dulu kita kan berteman dengan Pak Degaja. Di Tabanan saya berteman betul dengan Pak Dewawan dari dulu. Sebelum Pak Dewawan jadi DPR gitu modelnya ya. Kan ada orang lebih dulu, makanya ketika Pak Wawan gini, saya WA Pak tuntun misi keto enggak. Secara etika saya harus minta izin ya Pak, walaupun Pak ning usulang saya gitu. Kan harus minta izin juga dengan orang tua. Itulah adat ketimuran kita. Nah, perkara kemudian tidak dijawab, kemudian perkara tidak diberikan restu, itu kan perkara pemahaman dan pandangan masing-masing. Ya hari ini saya majunya tanpa beban, itu aja Tiang sempat ngobrol dengan salah satu teman di Tabanan. Jadi saya karena penasaran kenapa ya di Tabanan itu kok bisa awet gininya, bantengnya kuat sekali di sana gitu. Gimana sih sistem politiknya di sana itu gitu. Dia bilang begini, teman saya yang di Tabanan. Oh begini Win. Jadi kalau ada yang mau lawan banteng yang dirasa kuat, langsung dijegal. Lewat apa? Lewat duit pertama. Udah nggak lepes tuh, lepes cat. Buang nyalon, kamu nggak usah nyalon, ini duit. Terus ada kadang-kadang juga yang bikin calon gitu, PDIP, calon boneka lah maksudnya nih. Nah itu, apakah ini saya jadi dengar omongannya Lola, ini gimana ini? Sengap Mulyadi ini gitu. Apakah emang disetting apa gimana ini gitu? Enggak. Kalau disetting enggak, Win. Kalau disetting sama Ide Sang Yang Widi Waso mungkin. Mungkin, tapi kalau disetting sama temen enggak. Kita juga ingin ampura. Kemarin juga Titiang kampanyenya datar sekali. Bisa dilihat kampanye Titiang. Tiang sampai di pura pun kemarin ampura, di sebuah pura kemarin. Ayo kita yel-yel. Yel-yel. No drama. Dia ngomong sama Keramo di sana, ampura semeton. Titiang perkenalan di sini juga kan Titiang tidak bawa simbol-simbol apa. Kan iki pura. Ngiring dan kita buat. Kalau Titiang besok menang Titiang terhormat. Tetapi kalau besok Titiang kalah Titiang bermartabat gitu. Bukan menghalalkan semua cara. Walaupun terkadang politik itu memang harus perlu menghalalkan sebuah cara. Yang Titiang begini. Prinsip Titiang sederhana. Kalau Titiang jalan ke misalnya ke studionya Jack Bali gitu.
ikuti aja jalannya. Kalau di kemudian macet di tengah jalan, coba jalan-jalan alternatif gitu. Kalau semuanya tiba-tiba nggak bisa lewat, ya terpaksa jalan kaki. Kita masih punya jalan, maka jangan pakai jalan pintas, ikuti saja dulu relnya. Pasti ketemu. Makanya yang bilang, ketika kita terlambat pada studio Jag Bali, kan tinggal nelpon Erwin, agak telat. Makanya komunikasi ini yang paling penting sebenarnya. Nah makanya yang bilang, di Tabanan itu, saya udah ngomong dari awal, hari ini saya tidak melawan partai. Tapi realitas kan melawan partai. Melawan partai dalam tanda kutip, ketika partai itu kan tidak memiliki kekuatan. Tapi dia memiliki aturan yang jelas kan. Tetapi kan sing partai langsung menjujuk kene. Apalagi bendera partai menjujuk gitu. Artinya hari ini kita bersama-sama dengan kendaraan partai. Nah, beli Mansanjaya dan beli Pak Dedirge dengan kendaraan PDIP dan partai koalisi. Titiang dengan kendaraan Partai Golkar dan Gerindra bersama partai koalisi. Kita akan bersama-sama yang montor nih. Race nih sama-sama memanaskan mesin, tes speed. Nah siapapun yang pemenang harus kita dukung. Berarti melawan pengendara, bukan melawan kendaraannya, tapi melawan setirnya, sopirnya berarti. Bukan juga. Kalau melawan kan salah. Kalau politik saya yang paling beda nih, Win. Gimana itu? Saya kalau belum paham karena itu. ini kita berkompetisi. Tapi realitas kan melawan itu. Iya, nah ini kan pandainya Erwin melawan jadinya kan. Kalau melawan terus mesti ada deh. Melawan tanda kutip lah. Iya, gitu. tanda kutip. Kompetisi oke lah. Kompetisi sama dengan sepak bola. Sepak bola itu kan saling berebut bola, besek ngerebutin bola. Ajak 24 loh. Ya. Ajak 22. Ajak 22, satu bola. Ini kita berdua. Dua pasang. Ya, berempat lah merebut satu kursi ini. Bahkan 2 kursi udah dapat. Pasti sudah menang kalah itu udah pasti lah. Sudah pasti menang kalah sing ada seri nih. Kalau sepak bola kan masih ada seri, makanya kompetisi ini makanya yang bilang satu ketika restu istri, restu keluarga yang tanpa beban. Tanpa bebannya gimana? Bergerak saja, yang penting diberikan kesehatan, makanya di setiap urut yang tangkil doanya selalu itu betara sani melinggih riki hidup betah susunan titiang kalau memang titiang direstui dan diizinkan untuk ngayah kepada Tabanan, berikan titiang jalan terbuka. Kalau memang tidak, tutup saja. Kenapa? Biar kita tidak menjadi orang yang ngotot. Harus pokoknya Win kan caranya Win jamone Win sing ngidang menghalalkan segala cara gitu lah. Sing ngidang podcast jam 2 mulai sing ngidang pokoknya jam 1 sing ngidang sampai jam 2 jadwal nih masa harus meyekan Win masalah jam ya kita saling didik. Makanya titik temu itu makanya seperti hampir setahun loh kita ngobrol kangen kau kapan podcast lah sekali kita. Tapi tidak ketemu kan. Nah momen inilah mungkin ketemu pas momennya politik dibahasakan politik. Kalau waktu COVID kita ngobrol, berarti bahasanya COVID gitu kan. Kalau Jani sate pan bikin sing ada kan kewahnya tuang rasa. Oh iya. Kan. Memang Pak Jeron makan babi? Saya pemakan segalanya. Ya sekali-sekali makan juga. Karena gini, saya makan apa yang disuguhkan. Oh gitu. Iya, itu betara kan aturan kene teh sing nolak itu. Agak makan. Makanya kopi kone bang siup gitu. Ya artinya berarti bukan intinya Mulyadi Sengap ini bukanlah calon boneka di Tabanan. Secara tegas yang nyatakan kita bukan calon boneka. Tapi kalau Tiang memikirkan substansi dari calon boneka itu kan dianggap sebuah calon itu boneka itu yang disetir lah gitu lah. Diciptakan tuh seperti robot gitu. Tapi kalau kadar-kadar partai yang selama ini kan dia disetir juga oleh ketumnya. Berarti apa bedanya boneka juga dong? Berarti semua adalah calon boneka gitu Pak. Tahu bedanya boneka dengan robot? Apa bedanya? Kalau boneka nengil sing ujang-ujang. Nengil. Oh iya. Kalau robot bisa remote kanan. Oh iya. Makanya beda. Kalau calon boneka, calon itu diam saja dipasang baliho tetap nengil mesin mau kramo sing gitu. Calon boneka tuh. Oke. Ngai baju sing bayangkan semut sekarang 10 ribuan itu. Pasukan yang mengiringi kita untuk mendaftar kemarin. Kemarin 10 ribu ya? 10 ribuan pasukan yang mendaftar. Itu dari masing-masing banjar dia memakai baju loh. Baju apa? Baju semut. Isi logo semut. Kenapa kita mengambil filosofi semut? Kebetulan saja, kebetulan pas.
Semut itu Semeton Mulyadi Tabanan. Semut itu juga ada temen yang kemarin buat baju semut sengap mulut top gitu kan. Sengap mulut top gitu. Semut. Ada kemarin teman dari dari Sanggar di Badung juga. Beli sering bantu saya di Badung di Sanggar. Saya tidak bisa berbuat apa, saya bantu 2 lusin baju ya, saya desain sendiri. Boleh, ini masih. Ntar jam 5 disuruh ngambil. Dia nyumbang baju. Dia mau punya baju 2 lusin, mau bilang apa sama teman-teman, terima kasih yang tak terhingga. Tuh cerita Win jadi, Win podcast yuk, ayo. Ini kan media yang sangat luar biasa, ndak bisa membalasnya loh. Ucapan terima kasih hari ini ketumpuk Bang Win Pis tidak ada artinya. Karena apa? Kesempatan ini sangat langka. Berapa sih orang di Bali, penduduk Bali sekian juta, tapi saya bisa duduk di mejanya Win yang dimana Jag Bali itu adalah podcast yang paling fenomenal di Bali. Wih, paling fenomenal. Paling fenomenal di Bali. Apanya? Berani membongkar apa adanya. Sering ngaiwok gumi gitu. Iya, bagi orang yang tidak suka kan begitu. Tapi bagi kita Ampura apa adanya. Makanya kalau kemarin Lola ngomong di medsos, saya WA juga. Terima kasih Bli. Karena saya juga menganggap dia sebagai seorang guru. Dia yang mengajak saya pertama. Yang jujur demen di medsos begini. Ketika di medsos itu ada orang yang maaf membuat menjelekkan gitu. Kalau dulu sebelum nyalon, ketika jadi zaman Bondres, wah, pocol lah kayak ngupah, lontong emas, pising lucu yang bede kini gitu. Pocol mah mone jakrungan aki ngigel gitu di medsos ngomong gitu. Saya pasti inbox. Saya pasti messenger dia, Beli lunas doanya, lunas petunjuknya. Itu pasti saya lakukan. Karena saya pentas itu juga menjalankan tugas sebagai taksus. Hari ini juga saya pentas, saya berkreativitas. Makanya kemarin ada bertanya, Beli sing bangga pentas kan di sebuah desa gitu. Di medsos kan viral itu. Ya kan sah saja. Oh iya, kemarin saya dengar isunya Sengap dilarang pentas itu. Ya. Itu kan, di mana itu? Di sebuah tempat. Itu gimana ceritanya rekamannya itu ada teman katanya itu yang pentas juga, saya tanya, "Ken cerita nage gitu." Oh nak yo ngaben tiba-tiba Jero Bendesa Rauh mengucapkan selamat Rajang Rauh Jero Bendesa, terima kasih pada warga. Terakhir jek misi melarang Sengap pentas. Kok siap tiang gitu. Nah, don ngengken kan tiang Pangnawang mantan. Terus ngengken penanggapan Beli. Saya ngengken. Kok bisa dilarang pentas? Gimana itu? Iya kan warna kemungkinan beda. Padahal itu kan dari dulu yang paling sering pentas di sana. Karena beda warna gitu. Pasti itu pengaruhnya. Tetapi kan sah saja. Apa sih yang salah dari beliau? Kan ada yang salah dari beliau. Beliau melarang saya pentas, wajar dong, karena enggak diupah dong. Oh iya. Kan enggak pentas gitu. Kalau saya melarang Sengap untuk lewat di jalan ini, itu saya cari itu. Itu udah alih karena lewat di jalan ini jalan kabupaten apa jalan desa gitu. Nah, itu saya berbicara dengan baik. Ados yang tanda dilewat diki itu kita bicara. Tapi kalau dilarang pentas itu sah saja. Orang pentas yen sing yorin pentas do pentas. Yen kalau masalah berjalan gitu kan itu hak setiap orang untuk lewat di mana saja gitu. Makanya enggak ambil pusing kemarin. Timpalo mau meradang beberapa tim. Oh, udah justru timnya emosi. Kan biasa. Namanya juga orang tim gitu malunan ya emosi. Emosi haleh Beli gitu. Kamu diang kagetang. Ada nak gitu, haleh Beli gitu. Ya namanya juga jelek-jelek Sengap itu juga punya temen. Temennya ada nih soleh-soleh gitu. Ada nih jak gerudukan kan gitu. Ada nih nengil kan. Nah, begitu pun semuanya teman. Makanya orang hari ini semua memiliki kekuatan. Pada Win dan saya. Win ngelah rasa takut, saya pun ngelah rasa takut gitu. Win ngelah rasa berani, saya pun ngelah rasa berani kan pada. Beli nggak takut diancam kan di Tabanan juga terkenal teman saya bilang kan, wah itu keras tuh intimidasinya itu kalau urusan politik gitu. Bahkan main fisik gitu. Oh ya kalau hari ini jujur. Itu benar nggak itu? Gitu ya. Kalau itu saya kurang tahu karena saya belum pernah diancam orang. Nggak pernah. Nggak pernah. Selama proses pilkada pun tidak pernah.
Kemarin saya menjagokan orang juga, saya bantu orang sampai jadi gitu. Katanya pendukung, pokok alih beli gitu, nyang alih. Engken munyi ada buktinya sing, nah selalu nepu ada, udah ngemuk gitu, omen saja nyanan gitu. Jangan-jangan dia manusin saya, itu manusin beli ya kata. Mana pak kengken, sing ada kengken nak bang munyi, nama ada bang munyi, kenapa masalah nih? Kan salah sah saja, makanya menurut yang sampai hari ini saya belum pernah diancam oleh orang. Siap. Belum pernah, artinya keluarga juga yang tanya ada diancam nggak? Enggak. Gitu. Kalau memang tidak dikasih lewat, tidak dikasih gini, ada nggak? Enggak. Artinya orang di luar loh menyaksikan pementasan kami di Tabanan ngeri gitu. Kami happy saja. Ya. Ya kan? Makanya Penonton isunya sepak bola dari itu kan luar penonton, kan. woi. Dia kan bukan orang Tabanan ya, dari nanya-tanya teman, kok bisa gini. Ngeri gitu ya di Tabanan ya gitu politiknya. Dan di sana kan yang Banteng, kemudian gimana dampaknya beli Sengap nanti ke lapangan, apakah diterima oleh masyarakat atau Sampai gimana? hari ini tadi malam satu desa yang terima. Oh, berarti diterima. Diterima. Satu desa mungkin yang bukan PDI mungkin di sana. Kurang tahu. Oh. Tapi dia mengundang tiang, kemudian diundang. diundang di sana, diajak sembahyang di pura. Kemudian kita duduk. Dia kan tetap ngomong tiang jero gitu. Padahal hari itu kan calon gitu. Tetap bahasanya jero dados, napa aja jerit sengap. Bahasa tiang kan banyak di rumah, kalau orang kampung bilang ibador, panggilan kecil tuh. Kecil bador. Panggilan kecil namanya bador gitu. Kemudian setelah sekolah namanya Ardike, setelah yang masuk di organisasi dipanggil Mang Peka dulu. Mang Peka Mang juga Peka, karena dulu saya sering memerankan peran peka-peka itu. Oh. Jadi mondres ya. Jadi dipanggil Mang Peka, kemudian setelah jadi sengap. Makanya kalau bilang sengap gitu, berarti teman-teman milenial sekarang. Ketika ngomong Mang Peka gitu, berarti timpal organisasi. AR gitu. Berarti timpal SMA. Mangku juga ngayah juga di pura. Makanya kemarin 2 hari kemarin mangku. Oh gitu. Ngeleneng 2 hari. Jadi 2 hari kemarin udah di Kawitan, karena ngayah di Kawitan dia mangku. Makanya bergantung pakaian. Kalau pakaiannya bondres kan panggilannya sengap sih, mungkin mangku. Iya. Sengap gitu. Kalau pakaiannya di rumah kemudian sing mau pakaian ya kurang apa ya panggilannya gitu. Iya. Yang dong kene di Tabanan kan terkenal lihat Ibu Gung. Gimana sih? Kok bisa ada tagline Nah, kalau ini dibahas perlu podcast khusus nih. Karena sebenarnya wilayah-wilayah itu kembali ke Tri Mahalingga ini, 3 wilayah gunung ini. Nah, kemarin kan ada sejarah di Tabanan. Bupati Tabanan mejuk KPK, ditangkap KPK, sempat dipenjara. Nah, ini artinya kan meskipun begitu power bahkan itu masih kepemimpinannya PDI, kekuasaan PDI kan. Ya. Nah, apa Pak Beli Sengap yang akan lakukan biar tidak sampai kejadian begitu? Nggak takut nanti rokok KPK gitu. Yang pada prinsipnya semua bupati, wakil bupati dimanapun barangkali tidak ada memiliki keinginan untuk memperkaya diri. Pada prinsipnya. Pada prinsipnya, karena memang cita-citanya dia adalah ingin mengabdi kepada wilayah. Makanya di setiap perhelatan itu harus punya target menurut tiang. Kalau tiang sumpama 1 pingin targetnya maksimal sekali 2 periode. Kalau terjadi, kalaupun menang, kalau terjadi diberikan kesempatan 1 periode, makanya fungsinya membangun, mengabdi, melayani. Periode selanjutnya ciptakan nama yang baik. Jadi setelah itu kita diberikan nama yang baik. Tapi kalau kita berbicara masalah hukum, inilah perlunya kita konsultasi hukum, konsultan hukum. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang penting hampir kita melihat di Bali, hampir di semua kabupaten, semua terjerat kan. Coba aja petek-petek. Klungkung pernah, Buleleng ya. Karangasem, Bangli. Iya, Nyar hampir kemarin.
sing koni komen gue ane sing do nyatu ane sing. Hampir kan bilang saya hampir gitu. Hampir engken. Hampir, Hampir oh engken. aman ternyata gitu. Gianyar kan mulut tagline-nya Gianyar aman. Aman kan blok itu paling aman Nah, itu. itu Jiombrane juga di luar Bali banyak lagi. Artinya yang satu kata kunci kita adalah bukan janji, tapi komitmen. Tiang berkesenian Bondres sampai 15 tahun hampir. 15 tahun ya? Hampir 15 tahun. Dari bersenian Bondres di grup Lekontong Mas saja sudah 10 tahun, hampir 12 tahun kan. Sampai 15 tahun kita berkesenian Bondres dari Tiang mengawali sendiri bersama Dadong, sama Senger, sama Tapak, semua lah proses itu kan sampai 15 tahun. Masih bisa diterima sampai hari ini. Kemarin juga di sebuah tempat di Baturiti kita diundang juga. Disengap mau pentas gitu. Kayun nerimo tiang gak gitu. Biar enggak salah. Karena ya, kita harus salah juga. jelaskan harus dulu disampaikan. kan. Karena di tiang ketika di tiang pentas ada celetukan yang juga berkaitan dengan politik. Dados beli gitu. Tiang memang sengaja ngundang, yang penting beli, tinggal donat nilai aja, beli yang penting ada. Kita sempatkan hadir. Nah, jadi asasnya satu, komitmen. Komitmen maksudnya komitmen untuk apa? Komitmen untuk betul-betul menjaga kualitas kita dalam dunia pertunjukan. Komitmen untuk menjaga kualitas diri kita untuk dalam konteks politik ini. Makanya tidak salah banyak orang yang kemudian dari satu partai pindah, jangan bilang loncat, pindah ke partai yang lain. Karena tagline orang yang di luar penonton lah gitu. Ya. Kutu loncat gitu. Tapi lebih baik jadi kutu loncat daripada jadi kutu busuk. Oh iya. Pangsing kan jadi landa. Lenbo jadi bojak. Nah, pidang kan ada nak lab, jadi ada nang rumah. Jadi nak lab nak sing rumah jadi. Landa viral terus kan ada landa wis sing mani ngejo ditangkap polisi. Ya. Memang dunia ini emang asik. Aneh ya. Asik dan aneh, sekan aneh. Unik. Unik. Itulah dibilang di Bali unik, orang tengat nak tengat gitu. Orang biasa nak biasa. Itulah unik, sulit didefinisikan. Unik kan ngubul landa bisa. Tuh. Landa yang dilindungi kebetulan. Nah, ya ada pidan ngubul siamang nak sehingga kan gitu. Itu yang beli. Nah, aku penasaran nih sampai jane nih. Kenapa beli mendukung Giri Prasto dulu gitu? Belum terjawab dari tadi tuh. Saya kan dulu sangat dekat dengan Pak Giri. Kemudian secara organisasi Pasemetonan juga kan dalam satu naungan. Oh, pasok ya gitu ya? Rumah Gotre. Kemudian saya kenal beliau juga sudah dari lama. Baru mulai Montres dan Inten Komunikasi. Waktu itu belum ada tawaran maju Tabanan 2? Belum. Belum lah. Belum lah maju Tabanan. Kemudian saya tagline-nya kan tetap dulu. Mudah-mudahan Giri gubernur kan. Sekarang mungkin dulu planningnya beli Sengap. Nanti Giri akan diambil juga oleh Kim. Nanti saya akan dukung. Gitu. Akhirnya enggak gitu ya. Itu biarkan orang menilai gitu ya. Orang menilai. Katanya bukan dengan Giri saja. Dengan semua kan yang dekat. Oke. Sangat dekat dengan semuanya. Makanya dibilang nyen sing cocok gitu. Aning orang sing cocok nyen gitu. Petakonnya. Sekarang sama Giri bagus atau Pue atau gimana? Kalau Pue enggak. Oh enggak. Enggak, tetapi kita harus menjaga etika organisasi etika. juga. Oke. Kita kan tahu Pak Giri sekarang maju lewat PDIP dan saya hari ini di Kim One Komando dengan Degaja. Betul. Kalau kita cikikan sama ini ngorto kamu orang dua kaki. Nah, yang dua kaki. Padahal mulu dua kaki rago. Satu kaki nengkleng. Rago kan mulu harus dua kaki. Masa satu kaki nengkleng ada di timpal. Coba Win. Memangnya saya mau jadi orang pincang. Pandangan orang tuh aneh-aneh kadang-kadang. Dibilang dua kaki. Kene lo ngomong aja pelawak karena aku depannya podcast saja. Lola ya katanya. Nah, dua kaki. Memang kita harus dua kaki. Kalau satu kaki nengkleng ada itu. Ada benar sih. Ya. Dari saya komunikasi dengan siapapun tetap. Makanya kalau
teman-teman tidak percaya gitu, dia mungkin sing saja tuh takon meni alih WA nu sing WA sengap gitu. Kalau ada orang sengap sing saja begitu dia di Partai Gerindra tidak pernah komunikasi gitu. Buka WA nu sing karena kita berkomunikasi dalam tanda kutip mohon doa, mohon izin. Cuman kita tidak melanjutkan saling ngorte, saling cari, kan sudah ada apa namanya etika rumah tangga. Gitu. Jadi di sana kita nanti kelihatan orang yang pingin dekat tersinggung. Jadi kita harus fokus. Hari ini makanya kita bilang fokus untuk memenangkan. Bagaimana saya menjadi calon bupati wakil bupati di Tabanan dengan tagline-nya MS Glowing. Mulyadi Sengap menyalawi. Ada sponsor dari MS Glow nih? MS Glow sing milu makanya misi ing gitu. Oh gitu. Ada sponsor yang MS Glow ing gitu jawabannya. Ada makanya MS sponsor dari Glowing. Maharani. Dia kan orang Tabanan juga kan? Ya, Maharani ya. Pabriknya juga di Tabanan dulu. Oh, Ketika itu launching pabrik kan tiang yang pentas juga. Oh gitu. Iya, jadi kalau nanti dikasih sponsor sukses semua. Astungkara itu. Astungkara nya nawangnya muslimnya banyak ngedasnya bede gitu. Karena saya ngomong-ngomong sama politisi-politisi yang sudah matang di pusat dan pengamat-pengamat yang memang tajam-tajam itu, intinya sekarang itu tipis sih. Lola juga bilang itu masyarakat tidak butuh visi misi tapi apa yang digisi gitu. Ya. Gimana cara Beli Sengap menghadapi fenomena itu sekarang gitu? Visi misi. Misi Jeknya kan apa no? Coba aja misi pis nih. Misi. Oh benar no. Oh berarti Lola lebih kurang cerdas lawaannya dia daripada Tapi Sengap. dia lebih dulu jadi DPD. Oh iya, meskipun dia gurunya Sengap katanya. Iya, saya belajar banyak. Semua di sini guru. Semua guru. Erwin juga guru saya, jangan salah. Saya lihat podcastnya Win. Guru dari Iya, perspektif. jadi di podcast kita melihat gurunya saya Erwin. Mana gaya tanpa beban loh ngasih pertanyaan orang. Kalaupun orang lain bilang hati-hati jebak gitu. Masalah jebak menjebak itu kan permainan kata-kata. Iya. Kalau kita merasa tidak dijebak, saya heran kadang-kadang yang nggak berani atau nggak mau datang ke sini gara-gara takut dijebuni hostnya. Kalian kan bisa gimmick kan nggak harus. Makanya hari ini kita bisa nggak memainkan kata-kata. Nah, itu yang pertama. itu. Yang kedua, kita mampu nggak berkomunikasi. Makanya itu yang bilang nggak takut gitu. Takut jangan ngotot. Asal nu madan manusia nu ngelah rasa kan gitu. Makanya kan tetap pentas, saya pernah pentas aja ini ngomong apa. Karena gue di belakang subeng orang. Ya benten kirang langkung atur titiang unas geng pangampura, seorang pemangku aja memantra dari awal sampai terakhir. Apa mantra terakhirnya? Om kesama Swama Mahadewa minta permohonan maaf juga. Artinya tidak semuanya yang dia sampaikan tadi tak luput dari kesalahan juga. Pasti ada kesalahan. Sama juga kita. Yang selama ini podcast kan banyak sekali kesalahan. Kenapa? Kita baru. Makanya kita bilang semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Seru podcast ya. Kan seru aja saru pokoknya. Pilkada 2024 seru dan saru. Seru dan saru. Cocok Asik dan saling usik. Oi, ada yang teman saya bilang Pilkada 2024 seni berkhianat gitu. Yang saya cenderung bilang asik dan saling usik. Asik dan saling usik. Karena yang penting kan pancere sate kan. ingin tuh. Biarpun metusuk tapi dia tetap lebang ketika dinikmati enak. Boleh kita saling tusuk hari ini tapi tidak merasa kesakitan kan. Kesakitan. Antara sate 1, daging 2, daging 3 kan tidak pernah merasa bermusuhan. Satu rangke dia. Ya. Begitu tunu jadi di dur-dur adang, di dur boy. Sing yang mengeluh masih tetap ya asik. Ketika dinikmati tidak juga dia merasa bahagia, tapi justru yang menikmati bahagia. Kita ini kan seperti sate, pak ben ilihin, ben budang badengange, aneh bahagianya, aneh menikmati terakhir. Siapa itu yang menikmati terakhir? Nyen man gitu. Makanya orang seni man, ingin aneh seni ya man gitu.
Ya. Nah, penuh dengan kata-kata apa dah itu dah. Kata-kata Mungkin sebenarnya trik ngai melawak itu nah kalau di panggung itu. Kalau ada teorinya itu, kalau melawak itu gini A B C gitu. inilah yang saya dapat dari pelajaran bersama Lola dulu. Tiang sama Lola dipertemukan ketika saya jadi stage manager. Saya diketemukan oleh seorang pelawak namanya Jody, beli Jody yang gundul itu. Beli Jody lah ngajarin. Makanya tiap pagi, tiap kemana baca saja. Makanya ketika saya buka HP, saya membaca aja. Oh, berarti perkaya referensi ya? Harus. Itu Makanya yang kalau sekarang Win ngomongin politik, kita nggak paham politik, terus sampai di mana mau ngobrolnya? Ngomongin bola, nggak paham tentang bola. Sama dengan sekarang, saya nggak paham dengan basket. Win ngomongin basket, cara gue dengil pada ragu sing ngerti. Tawang besi kan treble kan tawang besi. Yang nyelep bola mencelep apa ada nih. Mun waktu istirahat apa ada kan sing tawang kan ada sing berarti ngerti. kunci awalnya itu adalah Harus tahu. harus paham dulu. Seperti HP. Makanya kalau mau mendapatkan teman banyak kan Erwin Jak Bali, Erwin Studio, Erwin penari Bali, Erwin arranger, kan semua isi Erwin, tapi belakangnya menentukan. Jadi ketika macam nyenti ada aneh di Jak Bali itu, alih Jak Bali bakat pemisi Erwin Jak Bali, kan harus di shift dulu. Sama dengan kita belajar, makanya ingat waktu cene, Orine bangun semangang kan, mungkin membaca, bikin ujian, biar sing ingat, biar sing hafal, masukkan saja. Ketika semua masuk, kita nggak akan ingat apa tuh busan baca kan malu. Nanti tiba-tiba orang ngomong tentang geotermal, regoman maco geotermal itu begini. Ketika orang ngomongin tentang efek rumah kaca, kita ngerti efek rumah kaca itu apa. Ketika orang ngomong tentang politik, ngerti lagu. Ketika ngomong tentang adu domba, paham lagu. Karena pernah membaca, pernah melihat. Nah untungnya hari ini dia ngomongin politik, dia hampir 10 tahun keliling Bali, melihat fenomena di masa ke masa. Pemerintahan ini. Nah, apalagi sering mengawal kan. Dulu waktu zaman Koster 5 tahun lalu kan Beli Sengap juga ikut yang mengawal. diberikan kesempatan dari awal mengawal. Dari awal mengawal. Makanya tidak ada siapa yang kita anggap musuh hari ini. Saya ketemu Beli Koster karena dikenalkan oleh seorang Pak Giri Prasto. Saya ketemu Pak Giri Prasto karena dikenalkan oleh seorang tokoh spiritual Aji Ngurah Harto. Kan? Saya ketemu Aji Ngurah Harto dipertemukan oleh Beli Mul, penari barong dari Bongkasa. Kan semua berantai. Saya ketemu dengan Pak De Gajah. Kenapa? Karena memang dipertemukan oleh seorang namanya Rai Misnu almarhum. Kemudian juga alumni kemudian di mahasiswa. Ketemu Beli Pase Suardike. Ketemu Beli Kadek Cita. Tanpa sengaja kemudian ketemu dengan Dek Uli. Dari Dek Uli masih dekat sama Lola, ketemu dengan Lola. Akhirnya kan semua ada unsurnya. Makanya dengan siapa kita harus bermusuhan. Saya ketemu dengan Erwin, ketemukan kan almarhum Panana, Beli Panana. Betul. Win, sini Win, di warungnya Sengap Win. Erwin ke Jalan Sekar Tunjung petang nih. Iya. Ngajak asanan gandeng tuh. Iya. Nakal lo gandeng. Artinya semua kan bersirkulasi yang mengenalkan kita. Terus kita harus memotong sirkulasi itu. Rantai yang dalam proses makan, rantai makanan ini. Kata makan capung kan semua bersiklus dia. Kalau itu kemudian kita putus, makanya sebenarnya hari ini tidak ada musuh. Kalaupun kita marah dengan orang, itu bagian dari bentuk luapan emosional. Jadi sing cocok aja satu. Tapi dalam politik kan identik dengan menghalalkan segala cara, intrik, akal-akalan gitu. Pasti nanti detik akhir akan panas nih, akan gini gitu. Itu sudah ada tim. Biarkan mereka yang ini gitu ya. Jangan kita jadi sopir itu kan sudah punya mata. Kita jadi sopir nih, kita sudah punya mata dua untuk melihat situasi di depan apa yang terjadi. Kita juga punya kaki untuk ngegas. Ini ada kaki kiri untuk ngerem. Ada tangan juga untuk mengatur persneleng. Ada tangan lagi satu untuk mengatur setir. Dan yang paling penting kita harus ngajak kernet. Bupati dan wakil bupati ini kan ada satu kernet. Yakinkan saja kalau saya seorang wakil, saya adalah kernet. Berarti Beli Sengap memang kernet gitu? Wakil kan kernet.
Jangan sampai wakil menjadi sopir ngerebut setir nih kewa bisa menyegan di tengah kemudi. Berarti kan terkenal itu jadi wakil itu cuman tidak bisa berbuat apa, anggaplah Pak Cok Aco, terus wakil presiden Ma'ruf Amin seperti ya anggona gini aja lah dipakai ban serep untuk mendongklang suara gitu. Pak beli Sengap malah ada dipakai untuk itu aja. Satu sisi saya kan harus menyadari diri dari awal saya adalah wakil lah. Jadi saya sudah pasti tidak akan punya kekuasaan. Kan sudah jelas. Berarti tidak bisa visi misi. Ide-idenya beli Sengap nanti bangun gini nggak diterima oleh Pak Mulyadi gimana? Nah, makanya di dalam pemerintahan itu ada struktur. Jadi yang menandatangani adalah bupati. Segala sesuatu enggak mungkin wakil bupati dong. Betul, pasti makanya bupati. bahasa saya dari awal beli kalau bisa komitmen seperti ini kita bagian komitmen. Ya, saya tugasnya begini Jero tugasnya begini. Dan maaf ya, di kemudian hari jangan ngomongin uang yuk. Bang roda dinas itu yang mengatur. Masa bisa begitu? Kos politik kan tinggi. Kos politik sudah ada yang kita kesepakati bersama. Sudah kita sepakati dong. Kos politik saya sekian, Liman Mul sekian itu sudah komitmen dari awal. Harus dijanjikan dulu dong sebelum masuk. Kemudian keluarga besar juga mendukung, dibantu dengan kos. Kalau di Tabanan yang boleh tahu berapa sih habis biasanya yang dulu-dulu? Kan yang boleh tahu. Bervariasi karena ada yang pilkada dulu lah. Ada yang ampura dengar ya? Saya kan tidak mengikuti langsung nominalnya karena ada yang dengar katanya ada dengar apa seken apa sing. Nah, itu dah. Sing dari beritanya. Wah, yang real calon wakil gubernur Bali Pak Sudikerto yang sekarang sudah menjadi Debawati. Bilang di sini dulu yang kayaknya 70 M habis. Masa sih? Ya. Iya beliau bilang, saya nggak tahu bener apa enggak. Masa apa? Ya dengar di Tabanan enggak sampai segitu. Sampai segitu. Itu kan Bali. Itu kan lingkup Bali lah. Di Tabanan paling liu kalau kita real ngomong menurut tiang sih. Ada yang bilang kemudian cuman ada yang bilang kudu kira-kira lahang yang pelih benar satu kesatuan nih. Paling sekitar 12, 15, 20. Kalau kemudian di hal-hal lain di luar itu, dana kampanye di luar itu, nawang sewan studio gitu, maya kan sing tawang. Pidana sing ada podcast deh gitu. Nah kan benar jane. Win rago bang nggo studio, win rago udah di host gitu. Mau gitu nyen pembicaraannya sengap maya mone maya kan sing tawang tuh. Sewan studio kan sing tawang. Kalau negain motor renkarnya berapa, bayarnya rutenya kemana kan enggak tahu. Kita enggak paham itu. Kalau dulu kan kos baliho katanya biaya saksi yang tinggi. Ya, itu sudah pasti. Biaya saksi. Kalau kita melihat biaya saksi, kalau kita di Tabanan itu perhitungan biaya saksi hampir di angka 1 miliar. Cuman 1 miliar biaya saksi kan hampir murah di itu. angka 1 miliar dengan kapasitas. Jadi kan gunting maya saksi, maya 1 juta, berarti 2 miliar ya gitu. Jadi kan tergantung kita bayar saksi. Yang sing ya bayar saksi ini sing ya besupis gitu. Yang mau misan mindon keponakan gitu. Tapi kan beli nasi perlu. Betul. Beli bensin perlu dari mencahin motor. Beli bensin. Jadi biaya saksi satu dua lah. Kalau kita melihat dari TPS itu 1-2 untuk biaya saksi. Itu termasuk dengan konsep. Kalau calon gubernur, wakil gubernur tuh Pak Sudikerto bilang, Jero, dulu biaya saksi katanya 25 miliar benar? Lebih nih kan, buset. Ya anggaplah 1,5 kali 10. Mau nggak mau realitasnya memang begitu ya. Kan tergantung wilayah dan TPS. Oh wilayah ya. Ya kalau Tabanan kemudian sekian TPS. Dengan kondisi TPS. Tabanan yang sensitif begitu, biaya saksi kan tinggi otomatis. Kalau tinggi ada nak saksi endep maksudnya kan biasanya. Nah ada saksi tegah, ada saksi endep. Benar. Kalau besar kecilnya mungkin. Ya. Ya makanya ada yang biaya saksi kemudian daerahnya agak jauh Pupuan, kan harus diberikan uang lebih. Oh ya. Sampai di Pupuan menjaga sampai petangnya jaga sebentar TPS lebih. Makanya itu kebijakan kita juga. Inilah perlu kerjasama. Makanya ada istilahnya yang cara win glass showroom gitu.
Bus sing Rago lah showroom deh. Umpama nih, Win lah showroom gitu, Rago maju nih. Rago Win mentimpa aja Rago. Kene Win nelpon, "Ngap, saya bantu tuh. Mobil saya anggon operasional." Berarti untuk beli biaya mobil turun karena dibantu dengan kendaraan. Mobil Rago anggon tuh mau, "Cen silih mobil lah dhisik. Kang Wana Bang Nyilih sing Bang Ideh." Nah, supama timpal Win ngelah pom bensin untuk logistik. Pom bensin saya support bensinnya ya. Saya kasih kupon. Ini kan ada kerjasama yang memang harus dibangun sebagai sponsorship. Kenapa dia berani mensponsori? Karena juga dia memiliki sebuah keyakinan Dan kepentingan gitu. Kepentingan. Karena kan dasarnya yakin dulu. Iya. Yakin nggak dia penting gitu. Ada sponsor dari investor nggak beli? Karena di Tabanan kan terkenal view-nya itu pasti investor pasti senang di sana itu. Iya, nanti kan kita melihat sambil jalan sama proses. Karena hari ini kan belum apa-apa. Baru belum terdaftar. Baru. Sudah ditetapkan ya? Belum, tanggal 22. Baru berarti statusnya bakal calon masih. Bakal calon. Baru terdaftar, lulus tes kesehatan. Sudah lulus? Sudah. Oh, sehat. Nah, artinya semua lulus kok. Oh, kalau itu mah cek lulus. Karena setelah itu dinyatakan lulus gitu. Setelah itu penetapan tanggal 22. Setelah itu baru kemudian pengundian nomor. Di sana baru kita sudah sah jadi calon. Ya. Berarti nomor 1 2 belum ya? Belum ada ya? Belum. Karena menurut kamu masih ada waktu kan? Masih Kemana? santai ya. Kepemimpinan Pak Sanjaya PDI selama ini menurut Beli Sengap gimana? Baik-baik saja. Dia ngapain ikut konstelasi kalau udah baik kan? Biarin jadi terus. Piala Dunia itu kan ngambil piala satu saja. Yen Botawang pemenangnya adalah yen sing berhasil Inggris tuh ngudiang Ethiopia misi Ekuador milu. Artinya setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Motivasinya apa kalau memang udah baik ngapain? Menyempurnakan hal yang emang dia nggak bisa menyempurnakan. Artinya ada yang belum terselesaikan, belum terprogram. Kan bisa dilanjutkan oleh dia. Dilanjutkan. Kenapa harus beli? Saya kan boleh juga ikut melanjutkan. Oh gitu. Siapa tahu saya bisa mengukirnya lebih gini gitu maksudnya. Artinya makanya yang tidak mau. Kalau sekarang hari ini kopi dengan gelas seperti ini. Oke. Besok saya mau teh, ganti gelasnya, enggak mau saya. Kalau gelas ini masih bagus pakai saja. Isinya aja rubah. Pangsing pemborosan. Makanya saya bilang penyempurnaan. Ada hari ini yang harus karena dilakukan, ada hari esok yang juga harus dilakukan, ada lagi yang 2 hari harus dilakukan. Apa? Makanya seperti jualan. Kalau sudah tahu Erwin buat podcast, kenapa Yan Setiawan buat podcast lagi? Saya yang nyuruh. Pak Yan, Slago sengidang undang Pak Yan terus yang lagi podcast Yan ngai Pak Yan podcast. Pak Yan tuh tipikal yang cocok buat podcast dia karena orangnya kalau nggak dapat ngomong tuh stres yo. Stres. Ngai podcast itu sukanya ngai gitu. Nah, makanya kan kita berterima kasih dimasukkan komunitas grup itu. Semua di sana kan bisa melihat. Oh, masa grup itu ya? Milu. Oh iya. Ya Setiawan lah ya. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran. Paling tidak walaupun tidak bisa berkomentar, minimal membaca fenomena-fenomena isu-isu yang terjadi. Untuk kita olah bersama. Maksudnya gini, Tuhan itu tidak pernah hadir dalam setiap kehidupan memberikan contoh. Ini luwung gitu. Tapi Tuhan selalu memberikan orang. Ketemu dengan Win, oh nih bo contoh, ane perlu anda tiru untuk podcast. Do tiru untuk yang lain. Itu Tuhan memberikan. Nanti sore dipertemukan saya dengan orang lain lagi. Oh nih bo contoh untuk gini tapi do ajak podcast gitu modelnya. Kan Tuhan begitu. Kan sing langsung itu padahal Tuhan jedok. Yen podcast kene carane gitu. Yen berpolitik kene carane kan sih mungkin begitu. Besok nanti sore ditemukan sama orang politik. Oh inilah guru politik yang harus ditiru. Jangan bawa dia ke podcast. Jadi bawa podcast kan politik kan bahasanya gitu. Jadi semua memberikan contoh-contoh dengan ketemu orang-orang ini. Maka ini sebuah pelajaran bagi Tiang karena dalam usia yang masih sangat kecil. Usia berapa mungkin? Baru 42. Oh 42, beda 10 tahun aja sama dia. Rago, malah 32. Artinya usia sangat kecil. Kemudian juga Pak D Gajah, Pak D Mulyawan Arya kan baru 43. Oh, masih itu senior di mahasiswa. Jadi dia di Malang, saya di Denpasar, pergerakan mahasiswa kita ikut bareng-bareng, kita ajak bareng-bareng.
Jadi minimal memiliki sebuah pemikiran yang hampir sama. Nah, untuk membangun Bali ini bukan masalah tua muda yang dipentingkan. Visi, makanya kita membuat visi misi pembangunan Bali. Kalau ini sesuai dengan harapan kita bisa bangun bersama-sama, kita bangun, lanjutkan bersama-sama. Kalau memang tidak, siapapun kemudian hari juga harus kita dukung bersama-sama karena itu konstitusi secara aturan. Malah sing calon raga lolos, sing raga mendukung salah juga. Bagi yang tidak mendukung raga sing dibantu salah juga. Makanya harus berperilaku yang adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Sila yang kelima. Tapi sila yang pertama harus tetap diingat ketuhanan yang Maha Esa. Oke, siap beli sengap. Pokoknya mantap. Semoga paket MS Glow. Wing. Oh, MS Karena MS Glow ing mang sponsor, jadi MS Glow ing. Kode sebenarnya MS Glow. Mau marani. Ji dewa mau marani kalau nonton ini. Kasih sponsornya biar tidak dihilangin ingnya gitu ya. Ini nawang bener-bener dikasih sponsor untuk perawatan wajah segala macam. Oh iya, benar. Sekarang memimpin tabanan glowing mana langsung puak kobogen. Oke, Bli, sukses semua nih, Bli. Ya. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan. Saya selalu terima kasih. Kita tutup. Mohon doa dan yang paling penting bangun bersama-sama dengan Heavy. Kita ciptakan politik santuy katanya. Happy dan hap santuy. Kalau ada ribut-ribut, sorry ye. Jogetin aja gitu. Jogetin aja, yang penting kita berpolitik kali ini no drama. Oke, siap. Kita tutup. Om Santi Om.